Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi tentang Islam rahmatan lil alamin. Apa makna Islam rahmatan lil alamin itu? Mengapa diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan rahmat bagi semesta alam? Dan bagaimana seharusnya fungsi rahmat itu dijalankan oleh umat Islam? Islam merupakan agama rahmatan lil alamin, yaitu agama rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh alam semesta. Rahmat itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diturunkan melalui Islam. Rahmat itu tidak hanya ditujukan kepada umat Islam, melainkan bagi semesta alam. Di dalamnya menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, menjaga hak binatang dan tumbuh-tumbuhan. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutusmu melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Quran Surah Al-Anbiya ayat 107. Imam Asy-Syanqiti rahimahullah mengatakan, diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia ini untuk memberikan kebahagiaan kepada semua makhluk ciptaan Allah. Adwaul Bayan 4-250-251. Makna rahmatan bagi binatang. Sejak 14 abad yang lalu, Islam telah meletakkan dasar-dasar kasih sayang dan berbuat kebaikan kepada binatang atau hewan. Seorang muslim meyakini bahwa kebanyakan hewan adalah makhluk mulia, maka dari itu ia menyayanginya karena Allah sayang kepada mereka, dan seorang muslim selalu berpegang teguh kepada etika dan adab dalam menyayangi binatang, seperti yang dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai berikut. Pertama, memberinya makan dan minum apabila hewan itu lapar atau haus. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada setiap yang mempunyai hati yang basah atau hewan itu terdapat pahala dalam berbuat baik kepadanya. Hadis riwayat Bukhari 2363. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang wanita pezina telah mendapatkan ampunan. Dia melewati seekor anjing yang menjulurkan lidahnya di pinggir sumur. Anjing ini hampir saja mati kehausan. Melihat hal ini, si wanita itu melepas sepatunya lalu mengikatnya dengan penutup kepalanya, dan dia mengambilkan air untuk anjing tersebut. Dengan sebab perbuatannya itu, dia mendapat ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Bukhari. Kedua, menyayangi dan kasih sayang kepada binatang dan tidak menyiksanya. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang perempuan diazab karena menyiksa seekor kucing yang diikat sampai mati. Allah pun memasukkannya ke neraka. Perempuan itu tidak memberi makan atau minum ketika mengurungnya, tidak juga membiarkan mencari makan dari serangga-serangga di bumi. Muttafaqun alaih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, siapa gerangan yang telah menyakiti perasaan burung ini karena anaknya, kembalikanlah kepadanya
anak-anaknya. Beliau mengatakan hal tersebut setelah beliau melihat seekor burung berputar-putar mencari anak-anaknya yang diambil dari sarangnya oleh salah seorang sahabat. Hadis riwayat Abu Daud 2675. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga melarang para sahabatnya menjadikan burung sebagai sasaran memanah. Allah mengutuk orang yang menjadikan sesuatu yang bernyawa sebagai sasaran. Hadis riwayat Bukhari 5515. Beliau juga telah melarang mengurung atau mengikat binatang ternak untuk dibunuh dengan dipanah atau ditombak dan sejenisnya. Ketika beliau berjalan melintasi sarang semut yang telah dibakar, beliau bersabda, "Sesungguhnya tidak ada yang berhak menyiksa dengan api selain Rabb, Tuhan pemilik api." Hadis riwayat Abu Daud 2675. Ketiga, menyenangkannya di saat menyembelih atau membunuhnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah telah mewajibkan ihsan atau berbuat baik atas segala sesuatu. Maka apabila kalian membunuh, hendaklah berlaku ihsan di dalam pembunuhan, dan apabila kalian menyembelih, hendaklah berlaku baik di dalam penyembelihan, dan hendaklah salah seorang kamu menyenangkan sembelihannya, dan hendaklah ia mempertajam mata pisaunya." Hadis riwayat Muslim 1955. Makna rahmatan bagi tumbuh-tumbuhan. Agama Islam mengajarkan untuk berakhlak baik pada setiap makhluk hidup. Tidak hanya kepada manusia dan hewan, akhlak terhadap tanaman pun harus diperhatikan. Beberapa contoh akhlak terhadap tanaman adalah: pertama, menjaga kelestarian alam. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah seorang muslim menanam suatu tanaman, melainkan apa yang dimakan dari tanaman itu sebagai sedekah baginya, dan apa yang dicuri dari tanaman tersebut sebagai sedekah baginya, dan tidaklah kepunyaan seseorang itu dikurangi, melainkan menjadi sedekah baginya." Hadis riwayat Muslim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah seorang muslim menanam pohon, tidak pula menanam tanaman, kemudian hasil tanaman tersebut dimakan oleh burung, manusia, atau binatang, melainkan tanaman tersebut menjadi sedekah baginya." Hadis riwayat Bukhari. Kedua, jangan menebang pohon. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa menebang pohon bidara, maka akan dituangkan di atas kepalanya air yang panas." Hadis riwayat Abu Daud. Ketiga, jangan membuang hajat di bawah pohon. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Takutlah kepada dua hal yang dilaknati." Para sahabat bertanya, "Apakah dua hal yang dilakukan itu, wahai Rasulullah?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Orang yang membuang hajat di jalan yang dilalui orang atau di tempat mereka berteduh." Hadis riwayat Muslim. Keempat, peliharalah pohon tanaman. Kelima, tanamlah pohon yang bermanfaat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah seorang pun menanam tanaman kecuali ditulis baginya pahala sesuai dengan buah yang dihasilkan oleh tanaman itu." Hadis riwayat Ahmad. Makna rahmatan bagi manusia.
Islam rahmatan lil alamin adalah Islam yang menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia. Islam mewajibkan umatnya untuk menghargai manusia dan kemanusiaannya, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad karramna bani Adam. Allah memuliakan anak cucu Adam. Quran Surah Al-Isra ayat 70. Ayat ini tidak mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan umat Islam saja, tetapi siapapun yang merasa anak cucu Adam tanpa membedakan jenis kelamin, etnik, bahasa, dan kewarganegaraannya, wajib bagi umat Islam untuk memuliakannya. Pandangan Islam tentang kekerasan. Islam tidak mentolerir segala bentuk kekerasan. Atas nama apapun dan untuk tujuan apapun, kekerasan tidak ada tempat di dalam Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam kehidupan beragama. Quran Surah Al-Baqarah ayat 256. Islam juga tidak mentolerir segala bentuk usaha memperjuangkan kebenaran dengan cara mencelakakan diri sendiri atau orang lain, seperti melakukan bom bunuh diri demi memperjuangkan sebuah idealisme, sebagus apapun idealisme itu. Sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tulqu biaidikum ilat tahlukah. Dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kehancuran. Quran Surah Al-Baqarah ayat 195. Namun demikian, kita juga tidak boleh melakukan pembiaran kebatilan itu berlanjut terus-menerus. Kita tetap dituntut untuk bertanggung jawab memberikan pencerahan terhadap orang lain, baik sebagai individu maupun melalui berbagai kapasitas yang kita miliki. Kita tetap diminta untuk mencari opsi-opsi ideal di dalam menawarkan setiap misi ideal yang kita emban. Dan kita memerlukan berbagai strategi di dalam mencapai misi ideal tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la tadkhulu min babin wahid wadkhulu min abwabim mutafarriqah. Dan janganlah kamu masuk dari satu pintu gerbang, dan masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berbeda-beda. Quran Surah Yusuf ayat 67. Salah satu strategi itu ialah mengajak berbagai kalangan untuk bermusyawarah dan berdialog. Jika jalur musyawarah ini menemui kesulitan, tidak lantas kita diminta menempuh jalan kekerasan, tetapi diminta untuk menyerahkan urusan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman Allah, wasyawirhum fil am, dan bermusyawarahlah dalam setiap urusan. Quran Surah Al-Imran ayat 159. Al-Quran lebih mengedepankan persatuan dan kesatuan serta kebersamaan daripada perbedaan dan permusuhan. Sebagaimana firman Allah, Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa. Wahai ahli kitab, marilah kita menuju kepada satu kalimat atau pegangan yang sama. Quran Surah Al-Imran ayat 64. Isyarat ayat ini senada dengan rumusan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu, karena ada kepentingan yang sama, yaitu kepentingan menjadi sebuah negara dan bangsa yang ideal. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang indah penuh ampunan Tuhan. Tugas kita hanya menyampaikan dan memperkenalkan Islam melalui cara-cara bijaksana. Kita tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada orang lain, sungguh pun itu untuk meluruskan akidah dan kepercayaan orang yang nyatanya menyimpang dari ajaran Islam. Dengan demikian, marilah kita perkuat keyakinan bahwa Islam itu adalah keindahan, bukan kekerasan.
Demikianlah materi kita hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.